Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Sari dengan nomor NIM 22050101061. Di sini saya akan mewakili kelompok 8 mata kuliah ICT Literasi yang kami beri judul Pilar Literasi Informasi dan Kritis. Baik, sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 8, yaitu ada Kak Rahajeng Iknaunisa dengan nomor NIM 2205010101154. Kemudian ada rekan saya satu lagi, yaitu Kak Risma Yulia Safitri dengan nomor NIM 23050101175. Baik, video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester kami, yaitu semester ganjil tahun 2023-2024. Kami dari kelas KM 103 Prodi Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fauziah. Baik, langsung saja di sini akan saya presentasikan tentang memahami literasi informasi. Secara tradisional, literasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengenal, mengerti, atau memahami dan menggunakan aksara untuk berkomunikasi. Everybody berpendapat bahwa literasi ini memiliki 4 karakteristik kemampuan, yaitu mampu memecahkan kode atau decoding yang menerjemahkan kode sehingga bisa bermakna, mengikuti serta dalam memahami dan membentuk teks tulisan atau teks lisan menggunakan teks sesuai dengan fungsinya. Dan secara kritis juga dalam menganalisa dan mentransfer informasi teks sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Kemudian ada Kellner dan Sher menyebutkan bahwa istilah literasi ini mencakup kemampuan serta pengetahuan tentang pembaca atau yang dibacanya, memproduksi teks dengan menulis dan memperoleh alat-alat dan kapasitas intelektual agar dapat berpartisipasi dalam budaya dan lingkungannya. Kemudian ada 5 bingkai literasi informasi, yaitu pengetahuan tentang dunia informasi atau juga content frame. Kemudian ada seperangkat kompetensi atau kemampuan yang disebut kompetensi frame. Yang ketiga ada cara belajar, yaitu learning to learning frame. Yang keempat ada aktivitas sosial yang kontekstual atau bisa disebut juga personal relevant frame. Kekuatan dan yang kelima adalah kekuatan hubungan sosial dalam komunitas dan tanggung jawab sosial atau biasa disebut juga social impact frame. Kemudian memahami istilah kritis. Istilah kritis yang melekat pada istilah literasi informasi sehingga menjadi literasi informasi dan kritis memberikan penekanan kepada aspek kritik atau kemampuan untuk mudah menerima atau bersikap kritis terhadap informasi yang didapatkan dengan cara yang seperti mengevaluasi informasi. Kemudian banyak literatur juga yang menampilkan istilah kritis ini sebagai bagian penting dari skill dalam literasi informasi. Baik, saya juga akan menjelaskan mengapa istilah literasi informasi dan kritis itu sangat penting. Dalam buku Menuju Indikator Literasi Informasi oleh Cat and Lau disebutkan beberapa alasan penting mengapa informasi literasi dan kritis ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama, suka berlaku terhadap pengembangan ekonomi dan sosial negara. Kemudian ada juga menurut Garner, integrasi bukan hanya sekedar dilakukan dalam dunia
seorang pendidikan, tetapi dalam konteks yang lebih luas lagi, seperti terhadap komunitas sosial, kesehatan, dan kesejahteraan. Misalnya di dunia kesehatan, yaitu melalui informasi seperti informasi kesehatan akan mudah diakses dan dibagikan sehingga masyarakat itu dapat mengetahui ya pola hidup sehat dengan baik. Literasi informasi dan kritis juga penting dalam mengusung interaksi yang harmonis antar individu di masyarakat sosial. Seperti contohnya dalam masyarakat sipil yang ada di Eropa misalnya. Terus komponen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi. Integrasi literasi informasi dan kritis ini juga berpengaruh sekali dalam dunia pendidikan yang memiliki pengaruh besar ya dalam sektor ekonomi. Standar literasi informasi dan kritis yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan misalnya dapat mengusung sistem pembelajaran sepanjang masa atau kita sebut pembelajaran seumur hidup atau yang sedang belajar. Itu diharapkan dapat membantu menyiapkan 10 lagi kerja kompeten di masa yang akan datang. Literasi informasi dan kritis ini juga ada yang berpandangan dengan Islam, yaitu ada perspektif Islam ya seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa informasi, literasi, dan kritis ini memiliki karakteristik umum, yaitu memahami informasi, cara mencari informasi atau mendapatkan informasi, menyebarkan serta mengomunikasikan informasi yang telah diperoleh. Integrasi dalam kurikulum pendidikan dan implikasinya terhadap kelas pembelajaran salah satu tantangan dunia pendidikan dalam merespon atau pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi adalah mengembangkan kurikulum literasi, informasi, dan kritis atau biasa disebut juga LIK. Dengan kata lain, kurikulum pendidikan ini diharapkan dapat mengintegrasikan sebuah sistem pembelajaran yang di dalamnya ada literasi, informasi, dan kritis, yaitu diajarkan kepada para siswa-siswa. Baik, sudah di penghujung presentasi, saya akan menyimpulkan literasi informasi dan kritis itu merupakan bagian penting dalam proses belajar siswa, khususnya dalam berinteraksi dengan informasi melalui perangkat teknologi atau teknologi informasi komunikasi yang semakin canggih. Kemudian ada interaksi literasi dalam kurikulum pembelajaran pada setiap level pendidikan formal harus diinisiasi dan dikembangkan untuk memberi ruang bagi setiap siswa yang mau belajar secara mandiri melalui interaksi langsung. Dengan beragam jenis sumber informasi untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan mereka, membentuk sebuah pemahaman baru, serta mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara kritis mereka. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga presentasinya dapat bermanfaat untuk bagi para pendengar, khususnya untuk mahasiswa Universitas Cyber Asia Prodi Komunikasi. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.